Halo, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uni Pratama hadir kembali menemani Anda semuanya. Dan kali ini ada yang istimewa karena saya langsung dari kantor marketing yang ada di Givana Homes, tentunya dalam acara webinar persembahan dari PT Wisma Mukti. Dan tentunya untuk webinar kali ini mengusung tema mengapa harus memilih KPR di Bank Syariah. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman agent yang telah bergabung melalui jaringan Zoom yang ada di rumah. Dan tentunya kita tahu bahwa Wisma Mukti adalah salah satu developer terbaik yang ada di Surabaya dan sekitarnya yang telah memunculkan dan juga membuat suatu perumahan atau beberapa perumahan yang ada baik di Surabaya atau juga Sidoarjo. Di antaranya ada The Givana Homes, kemudian juga ada Banjar Mukti Residence, kemudian juga Wisma Mukti dan juga Babatan Mukti. Dan siang hari ini nanti kita akan berbicara tentang tema yang sudah kita sampaikan untuk Anda semuanya. Tentunya tujuan webinar kita adalah untuk lebih mengenalkan Bank Syariah kepada masyarakat. Karena masih banyak sekali masyarakat yang belum paham atau belum tahu tentang Bank Syariah, terutama untuk produk KPR yang dipunya dari Bank Syariah tersebut. Baik, sebelumnya nanti saya juga akan mengajak Anda untuk mengikuti acara ini sampai dengan akhir acara nanti, karena di akhir acara saya mempunyai beberapa souvenir yang akan saya bagikan untuk Anda semuanya. Ada dua narasumber kita yang akan hadir pada saat webinar kali ini. Yang pertama, beliau selaku Business Manager BNI Syariah, kantor cabang Surabaya Dharma Wangsa, Bapak Baroto Adi, dan beliau mewakili Branch Manager BNI Syariah, cabang Surabaya Dharma Wangsa, Bapak Utama Ramadan Janis. Kemudian juga nanti di sesi yang kedua, saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang juga dan juga mendengarkan informasi dari Bank Syariah Mandiri. Ini beliau selaku Area Consumer Financing Manager, ada Bapak M. Junaidi Hermansyah. Baik, sebelum nanti kita akan mengenalkan untuk Anda dari kedua bank tersebut, saya akan memperkenalkan di sebelah saya juga sudah ada beliau selaku Direktur dari PT Wisma Mukti, sudah ada Ibu Lydia M. Susilo. Selamat siang Bu Lydia, apa kabar Bu Lydia? Sehat Bu? Oke, semangat semuanya. Baik, dan untuk mengawali acara kita hari ini, kita langsung saja mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur PT Wisma Mukti. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Lydia, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar hari ini. Hari ini seperti bulan yang lalu kita mencoba mengangkat tema KPR. Kali ini kita KPR bersama dengan Bank Syariah. Karena Bank Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah rekanan kita dalam menyediakan fasilitas KPR untuk rekan-rekan semua. Nah, kalau Wisma Mukti mungkin saya nggak panjang lebar karena sudah tadi disebutkan kita punya beberapa produk. Untuk nanti Mas Oni jangan lupa terakhir kita akan mengumumkan promo yang sedang berlangsung di perumahan-perumahan milik PT Wisma Mukti. Oke. Jadi sebelum souvenir dibagi, itu dulu dong Mas, promo dulu ya. Jadi nanti rekan-rekan mau ditunggu sampai akhir karena ada promo-promo menarik yang masa berlakunya tidak panjang karena ya mungkin untuk menambah gairah penjualan rumah di tempat kita. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Baroto Adi karena hari ini sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah pandemi yang kondisinya mungkin susah untuk kemana-mana ya Pak ya. Jadi terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih juga Pak Junaidi Hermansyah yang mungkin saat ini sedang menunggu di kantornya, menunggu giliran. Terima kasih atas waktunya juga untuk hari ini sudah menyediakan waktu untuk PT Wisma Mukti. Harapan kami adalah kerjasama kami dengan kedua bank ini dapat berlangsung dengan yang lama ya, yang langgeng gitu. Dan banyak aplikasi yang masuk dan kita bisa membantu para pembeli rumah yang ingin mendapatkan KPR sebagai alternatif mungkin dari KPR di bank konvensional. Mungkin gitu aja Mas Oni, saya nggak panjang-panjang. Mungkin pada menunggu semua ini.
mungkin dipersilakan aja saja. Baik, terima kasih untuk Bu Lydia. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Lydia juga yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, dan tentu saja kalau tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Ibu Lydia, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa telah hadir secara langsung di kantor marketing galeri kita. Kali ini ada Bapak Baroto Adi. Beliau adalah Business Manager BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya Dharma Wangsa. Untuk itu, Bu Lydia, terima kasih banyak Bu Lydia. Terima kasih Boleh Mas. kembali Ya. lagi ke official lagi, Bu. Untuk itu langsung saja untuk menemani saya di sini dan untuk memberikan informasi tentang produk KPR-nya dari Bank BNI Syariah, saya mengundang untuk Bapak Baroto Adi. Kami persilakan Pak Baroto. Oke. Selamat siang Pak Baroto. Selamat siang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Baroto Adi selaku Business Manager BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya Dharma Wangsa. Benar Pak ya? Betul. Oke, Pak. Dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang di luar sana yang secara nggak langsung saya pengen deh KPR secara syariah. Betul. Atau justru mungkin ada yang belum tahu Pak. Betul. Sebenarnya untuk KPR syariah itu seperti apa? Ya. Atau mungkin dari Bank Syariah sendiri seperti apa sih? Perbedaannya apa dengan konvensional? Ini banyak yang ingin diketahui oleh masyarakat, Pak. Ya. Baik, Pak. Mungkin di sini Bapak akan menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan tersebut dan juga produk-produk dari BNI Syariah apa aja, Pak. Ya, Sudah siap, Pak? Siap. Ya. Baik, untuk itu silakan untuk Pak Baroto. Baik, terima kasih Mas. Mohon maaf Mas siapa? Oni saya, Pak. Ah ya, Oni. Terima kasih Mas Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang saya hormati, yang Bu Lydia khususnya, Direktur Wisma Mukti, dan juga para peserta atau yang mengikuti webinar Wisma Mukti hari ini. Baik, saya perkenalkan dulu. Saya Baroto Adi. Saya menjabat sebagai Business Manager di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya Dharma Wangsa. Mohon maaf, apa saya pakai masker? Mungkin agak kurang jelas ya? Atau jelas, Mas? Sudah jelas, Pak. Jelas. Oke. Saya lanjutkan. Tentunya alhamdulillah, syukurallah, hari ini saya diberi kesempatan dan juga teman-teman dari Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya Dharma Wangsa. Saya tidak sendiri, saat ini saya juga didampingi teman-teman sales kami, Mas. Ada nanti yang mungkin kalau perlu penjelasan lebih lanjut, bisa menghubungi teman-teman saya yang ada saat ini. Oke, baik. Bisa dibantu share ininya, materinya. Ya lebih, ini Mas, menjelaskan ya. Benar. Visual, enggak. Nah, baik. Saya mulai aja ya. Sedikit lah, ini saya butuh waktu sedikit ya, sebentar aja. Baik, di kami, Bank BNI Syariah ini khususnya ada pembiayaan perumahan syariah. Ya, tadi saya sudah merekam diri, saya mewakili kantor cabang BNI Syariah, kantor cabang Surabaya Dharma Wangsa. Next, Mas. Nah, mungkin ada yang banyak tanya, ada beberapa yang masih belum paham, Pak ya, Mas ya. Boleh saya sebutkan di sini, sampaikan bahwa apa itu Bank Syariah? Berdasarkan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum ekonomi Islam yang diatur berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemudian kemaslahatan, universalisme, nah itu penting, serta tidak mengandung gharar, tidak kepastian, maisir atau spekulasi, atau riba, ya, dan objeknya itu jelas, tidak haram dan halal. Ya. Oke, next. Nah, bagaimana proses pembiayaan di bank syariah? Saya kira boleh saya sampaikan di sini bahwa insya Allah sama dengan bank-bank yang selama ini berjalan. Ya, jadi ada pengumpulan data, ada pre-screening, verifikasi dan data, kemudian sampai keputusan dan keputusan pembiayaan
masuk ke penjadwalan akad. Insya Allah sama. Kemudian next. Nah, kita punya produk namanya VIP Hasanah atau yang boleh disebut secara umum adalah KPR komersial. Oke, lanjut. Next. Nah, ini produk kami namanya. Sekarang kita jelaskan bagaimana VIP Hasanah itu. Nah, mungkin yang inti dari perbedaan atau yang biasa rekan-rekan dengar ya dengan KPR di Bank Syariah ini, dia real dari pembiayaan yang berbasis jual beli, Mas. Ya, jadi nasabah itu mendapatkan pembiayaan atau mendapatkan rumahnya. Jadi bukan uang, bukan pinjam uang prinsipnya. Jadi kalau mungkin di di bank lain, saya pinjam 100 juta untuk beli rumah. Kalau di kami, nasabah beli rumah ke kami, karena rumah itu nanti kita sudah ambil alih atau kita beli, kemudian dijual ke nasabah. Nah, itu yang mungkin bikin beda ya Pak. Itu kalau mungkin ada yang pertanyaan. Nah, terus apa lagi yang menarik di kami ini, yang mungkin bisa beda dengan bank-bank lain, kita ada fitur 5B, Mas. Kalau disingkat, yaitu bebas biaya administrasi, kemudian bebas biaya provisi, bebas biaya taksasi, kemudian bebas denda, dan bebas goro, tidak pastian. Jadi kita jual beli prinsipnya dari itu sudah pasti, jadi tidak akan berubah. Di mana akadnya adalah rumah baru itu yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu prinsip jual beli. Terak dulu hilang dulu tulisannya. Kemudian bila angsuran tetap, ya kita tetap atau bisa fleksibel yang lebih membantu dari user atau nasabah KPR tersebut. Kita bisa fleksibel. Kemudian tidak ada denda saat akan lunasan atau sebelum waktu lunasan cepat juga tidak ada denda kita. Kemudian marginnya bisa dibilang kompetitif, rumah bisa ready stock ataupun inden. Bekerjasama kami lebih dari 1.000 developer, Mas. Kita sudah bekerja sama. Kemudian lanjut. Nah, ini yang sebagai sudah kita sampaikan. Jadi biasanya itu apa sih keunggulannya? Itu banyak yang bertanya-tanya ya. Nah, ini fitur-fitur kami adalah yang boleh dikatakan bisa unggul, yaitu jangka waktu bisa sampai 20 tahun. Awalnya belum, Mas Tuan. Sekarang dengan perkembangan zaman, kita masuk ke sampai dengan 20 tahun. Kemudian fitur 5B tadi, bebas biaya tadi, biaya administrasi dan segala macam. Kemudian bisa sampai dengan 25 miliar. Angsuran tetap sampai dengan lunas. Jadi ketika sampai akad sampai lunas, kita bangun tidur itu sama. Jadi nggak akan berubah, jangan khawatir. Nah, kemudian uang muka ringan, DP bisa minimal 5%, KW, KPR pertama, dan luas bangunan di bawah 70. Harga jual kami bisa kompetitif dengan margin-margin yang kami miliki. Kemudian kerjasama dengan pihak yang bisa terpercaya dan berpengalaman tentunya dalam developer dalam membangun rumah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itu kira-kira keunggulan yang kami miliki, yang mungkin rekan-rekan atau nasabah atau calon nasabah bisa melihat bagaimana dengan bank-bank yang lain. Next, Mas. Nah, siapa calon user? Jadi, tadi kan di depan sudah jelaskan bahwa Bank Syariah itu universal. Jadi kami tidak memandang agama, suku, atau ras-ras yang lain, sehingga bisa dikatakan kita mencakup semuanya. Kalau di layar itu bisa dilihat,
nasabah kami terdiri baik dari Muslim maupun Nasrani Katolik, Nasrani Protestan, baik Hindu maupun dari agama lain, Tionghoa atau apa, kita semua tidak ada masalah. Dan itu sudah terbukti selama saya 16 tahun di Bank BNI Syariah ini, semua nasabah itu ada semua. Dari suku apapun, agama apapun, bahkan dari orang bule pun ada. Itu jadi nasabah. Jadi gitu, Mas. Jadi itu yang kami di Bank BNI Syariah khususnya, itu kami tidak pernah melihat suku, ras dan segala macam, kita universal sesuai yang kita sampaikan. Oke, next. Siapa calon end user kami untuk KPR khususnya ya? Bisa dari PNS, bisa dari BUMN, ya, bisa TNI Polri, pengusaha juga bisa. Nanti kita proses sesuai ketentuan yang berlaku. Profesional apalagi bisa. Dokter, akuntan publik, notaris, PPAT, monggo. Kita siap melayani, kita siap memberikan yang terbaik untuk KPR. Oke, lanjut. Nah, pesawat umum. Yang pertama, yang jelas BNI ya. BNI warga negara Indonesia, mengisi formulir, segala macam, memohon minimal 20 tahun, maksimal usia 60 tahun, atau usia pensiun, mana yang lebih dahulu. Karena sekarang usia pensiun juga makin panjang, kalau nggak salah, untuk pejabat-pejabat PNS. Nah, itu bisa. Karyawan tetap, yang disebutkan tadi, PNS, BUMN, BUMD, TNI, Polri, sejak diangkat menjadi pegawai tetap. Dan perusahaan swasta yang bonafide. Untuk perusahaan swasta bonafide minimal masa kerja 4 tahun sebagai pegawai tetap. Wira swasta profesional bisa dengan usaha minimal 2 tahun. Memiliki penghasilan minimal 3 juta per bulan dan mampu mengangsur setiap bulannya. Oke, next. Nah, ini peserta umum. Peserta umum. Nah, kali ini sih insya Allah sama lah ya dengan teman-teman yang di bank lain, seperti KTP, pas foto, fotokopi surat nikah, kartu keluarga, surat WNI, atau ganti nama bagi yang dari keturunan. Gitu. Dan STBP, rekening koran atau tabungan, slip gaji terakhir. Nah, itu sisa keterangan masa kerja dan jabatan. Untuk pengusaha dengan neraca wirausaha atau informasi keuangan. Jadi tidak diwajibkan apa yang resmi, tapi untuk pengusaha tertentu bisa dengan informasi keuangan 2 tahun terakhir. Untuk pengusaha juga atau wira swasta atau perusahaan SIUP, PDP, dan fotokopi surat izin praktek profesi untuk yang profesi profesional. Oke, next. Nah, ini kumpulan tadi, apa sih yang BNI Syariah yang bisa sampaikan atau dapatkan oleh calon user atau nasabah? Kita yang sampaikan di depan tadi ada free administrasi, free appraisal, free biaya provisi, dan kita tidak ada denda. Nah, ini yang menarik lagi, bagi developer sudah bersama dengan kami, untuk rekan-rekan marketing, ada fee lah buat rekan-rekan, atau tanda jasa dari kami, imbal jasa, dari Bank BNI Syariah khususnya untuk marketing, developer, dan property agent yang sudah PKS dengan BNI Syariah. Akumulasi bookingnya per bulan minimal di atas 250 juta dengan insentif 0,3% dari nilai booking ya. Nilai booking nilai yang sudah cair. Nah, itu insya Allah kita bisa berikan. Tentunya yang sudah PKS ya. Gitu. Baik, ini menarik nih. Mudah-mudahan bisa memberikan rangsangan lah buat teman-teman untuk bisa kerjasama dengan BNI Syariah khususnya. Baik, next. Next, Mas, boleh? Nah. Oh ya, ini sudah. Berarti terima kasih nih. Sudah selesai nih.
Baik. Jadi Jazakumullah khairan kairan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini barokah, berkah buat kita semua, baik dari Bank Syariah, calon user, calon nasabah, dan nasabah yang menyaksikan ini, dan juga khususnya yang terhormat buat Bu Lydia dan rekan developer dari Wisma Musik. Oke, Pak Baroto. Selanjutnya bisa menghubungi, itu ada nomor telepon kami di layar. Jadi bisa menghubungi rekan-rekan saya yang membantu saya, tim saya di nomor tersebut. Alamatnya ada di Bawangsa, nomor 115A. Oke, terima kasih waktunya diberikan kepada kami Bank Syariah. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Andi. Oke, baik Pak Baroto. Sebelum nanti saya mempersilakan. Baik, sebelum saya mempersilakan untuk seluruh teman-teman yang ada di rumah, mungkin untuk teman-teman agent yang ingin memberikan pertanyaan untuk Pak Baroto, silakan boleh chat sekarang juga. Dan ini saya boleh simpulkan sedikit bahwa untuk proses pembiayaan yang ada di BNI Syariah ini hampir sama dengan bank-bank konvensional juga. Kemudian juga produknya yaitu Gria IBH Sana, bebas administrasi, provisi, kemudian biaya transaksi, bebas denda, dan juga ketidakpastian. Kemudian juga berprinsip jual beli, tidak ada denda, dan tentunya juga pembiayaan biasa tercover sampai dengan 25 miliar, dan untuk masa kredit pun atau masa KPR-nya sampai dengan 20 tahun. Dengan DP yang sangat ringan, hanya 5%. Kemudian juga agama apapun, suku apapun, golongan apapun, Anda bisa mengajukan kepemilikan rumah melalui BNI Syariah. Baik, Pak. Sekarang sambil menunggu teman-teman yang ada di rumah ingin memberikan pertanyaan untuk Bapak, saya nanya Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa di sini tidak adanya denda. Yang dimaksud tidak adanya denda ini apa sih Pak? Apakah ada keterlambatan untuk biaya pembayaran per bulannya? Itu tidak ada denda, atau tidak ada denda ketika kita mau melunasi sisa hutang pokok kita? Semua, Mas. Semua. Jadi kita tidak ada istilah denda. Makanya tadi kan kita sudah sebutkan bahwa kita itu tidak goror ya istilahnya, tidak ada, bukan tidak kepastian pasti. Jadi ketika nasabah itu taken di awal akad, itu nominal seperti misalnya 1 juta, all ya, all. Ada jual kami, 1 juta. Ya sudah, itu yang harus diselesaikan pada saat 10 tahun, 20 tahun. Jadi ketika nasabah itu, yang dimaksud Mas Soni tadi, terlambat bayar, angsuran, tidak ada denda. Kemudian, apakah ada batas waktu juga, Pak? Keterlambatan sampai dengan berapa hari gitu? Tidak ada. Tidak ada. Hapus semua, tidak ada. Oke. Terus sebagai jaminan untuk bank sendiri agar mendapatkan sisa pembayaran dari konsumen apa, Pak? Ya angsuran tadi sama, kan ada agunan KPR misalnya. Nah, itu sebagai second payout-nya kan. Nah, itu aja sih kita. Makanya di Syariah itu memang bedanya di situ. Jadi kita memang pasti. Jadi kalau sudah dijual, disepakati di depan seperti itu, ya seperti itu. Jadi tidak ada tambahan istilahnya. Tidak ada riba lagi. Oke, terus kemudian sampai dengan berapa kali keterlambatan, Pak, untuk batas waktu yang diberikan, Pak? Untuk apa ini? Untuk biaya pembayaran per bulannya, misalkan bulan ini kalau denda nggak ada ya, jadi kita tidak menghitung itu. Tapi kalau untuk aturan terlambatan, aturan macet dan segala macam, itu kita sudah mengikuti aturan sudah berlaku. Kita mengikuti aturan berlaku. Jadi mohon maaf, apabila ada nasabah investasi mudah-mudahan tidak ada, itu tetap kita proses sesuai aturan yang berlaku kalau itu. Itu mungkin tidak ini. Kita ikuti kalau itu. Dan itu sudah memang berlaku umum. Berarti Anda dienakan, tapi tolong juga Anda mengerti kita juga intinya. Ya, sama-sama. Baik, ini mungkin udah ada pertanyaan Pak dari teman-teman yang di rumah. Boleh dibagikan pertanyaannya yang sudah masuk. Terima kasih. Ini dari Chandra Nara, Pak. Klien mau ambil rumah, tapi gaji tidak cukup. Apakah bisa dibantu agar bisa join income dengan orang tuanya? Karena klien masih single, sedangkan orang tuanya seorang pengusaha, Pak. Ya, terima kasih pertanyaan dari siapa nih? Dari Mas Chandra. Mas Chandra, ya, terima kasih Mas Chandra. Jadi kita prinsip join income bisa, Mas. Jadi join income tapi dengan pasangan. Jadi misalnya Mas Soni punya istri bekerja, itu bisa. Tapi kalau sementara dengan orang tua gabung tidak bisa, belum bisa, belum bisa. Nah, gitu, Mas. Jadi, kemudian ada lagi Pak pertanyaan dari Dedi. User mau ambil rumah di The Jivana Homes,
saat pengajuan KPR tidak bisa karena terkendala bonus tahunan karena tidak masuk slip gaji. Jadi bonus tahunannya nggak masuk slip gaji, jelas itu. Dan bank konven banyak yang menolak. Apakah margin bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional? Untuk bonus, insya Allah kami bisa itu. Cuma sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Jadi tetap kita perhitungkan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi bukan terus itu masuk ke pendapatan tiap bulan, tidak. Tapi itu sebagai bonus, sebagai tambahan untuk perhitungan tambahan kemampuan bayar nasabah. Tetap kita masukkan dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Bagi tambahan ya Mas ya, gaji utama, kemudian tambahannya bonus. Gitu. Oke. Baik. Kemudian ada pertanyaan ketiga Pak dari Zahra. Apakah KPR Bank Syariah dapat bersaing dengan bank konvensional? Maksudnya bersaing ini mungkin untuk nilai cicilannya mungkin Pak ya, atau bunga atau istilahnya kalau di Bank Syariah itu apa Pak? Margin, kita ambil keuntungan. Keuntungan. Jadi terima kasih dengan siapa Mbak? Zahra. Saya sampaikan dulu Mas ya filosofinya. Yang paling gampang aja. Saya jual klub ke Mas Sony. Saya kalau bahasa Jawa kulaan ya. Saya beli di perusahaan klub 1.000. Saya jual ke Mas Sony 1.500. Oke. Mas Sony saya jual nih 1.500. Mau Mas? Oh ya mau Pak. 1.500 ya, deal. Sepakat. Tantangan. 1.500 itulah yang Mas Sony cicil sampai lunas. Oke. Jadi kita tidak bisa diperbandingkan dengan bunga. Beda. Jadi prinsip kami adalah akad murah bahaya itu jual beli. Seperti ini filosofinya tadi saya contohkan. Itulah kewajiban Mas Sony yang harus dipenuhi setiap bulannya sampai lunas. Oke. Gitu. Berarti pada intinya adalah di sini Anda membeli barang atau mencicil barang, bukan mencicil nilai hutang tersebut Pak ya? Betul, ya. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Pak Baroto tadi itu. Jadi Anda beli rumahnya yang udah dibeli oleh BNI Syariah Pak ya? Iya. Oke, jadi di sini boleh dia jual rumah di Jivan Home. Dibeli sama BNI Syariah. Ya, kita jual ke Mas Sony bisa. Ya. Oke. Jadi kita tidak terpengaruh bunga, tidak peduli bunga di luar itu tinggi rendah. Ya, yang ada kita sepakati yaitu selesai. Oke, jadi akad di awalnya adalah seperti itu Pak ya? Ya, pasti. Oke Pak, terus bagaimana prospek bank syariah di Indonesia di masa yang akan datang Pak? Insya Allah kami masih optimis. Sebentar ini kayaknya nanyanya ini bukan sama Pak Baroto ya, nanya sama Menteri Keuangan. Menteri ya? Menteri ya. Waduh Mbak Sarah ini pertanyaannya udah kayak asisten pribadi Jokowi Pak ya? Nggak apa-apa Mas. Kami masih optimis Mas. Kami masih optimis. Karena menilik perkembangan bahasa di luar negeri juga bagus-bagus kan. Nggak ada yang ya istilahnya nggak ada sampai yang tumbang atau apalah. Oke Pak, sebelum mengakhiri untuk sesi yang pertama ini, mungkin ada promo yang ditawarkan oleh BNI Syariah Pak. Apa sih Pak? Apakah BNI Syariah memberikan bonus seperti apakah? Atau kalau misalkan mengambil rumah atau kredit rumah di BNI Syariah itu mendapatkan haji atau apa gitu Pak? Atau hadiah rumah juga atau apa gitu? Mungkin apa Pak? Silakan Pak, boleh disampaikan Pak. Sebetulnya promo itu nyaris dapat barusan selesai. Betulnya nih ya, maaf sebetulnya nyaris itu. Jadi mudah-mudahan ada lagi. Jadi kemarin ada promo namanya program PEN, ya, pemulihan ekonomi. Jadi kita marginnya yang untuk jual beli tadi lebih murah. Oh gitu. Jadi ya mudah-mudahan ada lagi Mas. Mudah-mudahan lagi. Tapi kalau yang berlangsung saat ini masih normal. Oke. Masih normal. Ya mungkin bisa kita sampaikan fleksibel. Jadi nasabah itu tidak diberikan cicilan yang flat, tutup flat dari yang sama maksudnya, tapi dia bisa fleksibel misalnya tahun ini lebih murah 1.000, tahun berikutnya 2.000, nah itu bisa. Pak, kalau tadi Bapak bilang bahwa untuk kredit atau kepemilikan rumah di BNI Syariah itu adalah kita kredit untuk rumahnya, bukan dananya Pak. Berarti di awal akadnya kita bisa seperti bargaining dulu Pak, atau tawar-menawar dulu di awal. Atau sudah ada ketentuan bahwa kalau saya misalkan Bapak beli dari
Dejivana sekian, margin yang Anda ambil harus sekian. Atau saya sebagai user, saya bisa menawar kepada Bapak, Pak, harganya segini dong Bapak jual ke saya. Sehingga cicilan saya nanti lebih murah. Itu dimungkinkan. Dimungkinkan, Pak. Dimungkinkan. Oke. Dimungkinkan. Ada lagi Pak yang disampaikan Pak sebelum kita untuk geser ke sesi yang berikutnya. Oh, masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, baik. Ini pertanyaannya. Ini dari Jeffrey, Pak. Galaxy Jemur Sari. Ya, Mas Jeffrey. Current isu saat ini adalah merger 4 bank syariah BUMN. Pertanyaannya, bagaimana nasib nasabah dengan perubahan ke depan apabila terrealisasi merger tersebut mengenai bagi hasil atau padahal saat akadnya pastinya ketentuan bagi hasil berbeda-beda tiap bank syariah tersebut. Oke, Pak. Nah, ini saya terima kasih Mas apa? Jeffrey. Terima kasih Mas Jeffrey. Jadi kalau kita simak apa yang saya sampaikan tadi Pak dengan prinsip jual beli ini, ya, dengan dari awal saya sampaikan juga bahwa kami adalah kepastian yang dijual. Kalau mau jual beli ya jual beli. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada perubahan dari pemerintah dan lain-lain. Ketika sudah kita akadkan baik di BNI Syariah maupun di bank lain nanti syariah, harga jual yang sudah kita sampaikan misalnya 1 juta, insya Allah tidak akan berubah. Tidak berubah. Karena itu memang sudah prinsip syariah kami dan mungkin rekan-rekan di bank syariah lain juga insya Allah sama tentang prinsip itu. Karena kalau dilanggar juga kita kena semprit juga nih Mas. Tidak boleh. Jadi jangan khawatir, nasabah yang sudah menjadi nasabah loyal kami di bank syariah maupun nanti di bank syariah lain yang untuk bergabung dengan merger dengan kami, tidak ada masalah dengan akad yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan di depan. Oh, tidak akan berubah. Karena tidak ada bunga di sini, seperti bank-bank konvensional yang lain yang mengikuti suku bunga tiap tahunnya. Kita di sini adalah yang Anda beli adalah kepastian di awal, Pak ya. Oke, baik Pak Toto, ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak kepada teman-teman agent yang ada di rumah sebagai closing statement kita hari ini? Ya, saya harap kita bisa bermitra, tentunya di kesempatan yang baik ini kita bisa lanjut di momen-momen yang lain yang lebih bahagia, yang lebih memungkinkan kita untuk bisa berkembang satu sama lain. Semoga semua pihak sukses, salam sehat selalu dari kami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih menarik dan lebih bahagia. Demikian dari saya, Mas. Terima kasih. Baik, dan sebagai ucapan terima kasih kepada BNI Syariah, saya mengundang kembali untuk Ibu Lydia dari Wisma Mukti untuk memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Baroto dari BNI Syariah. Terima kasih, Bu Lydia. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu, harus tetap stay di link Zoom kita, karena kita masih mempunyai sahabat kita dari Bank Syariah Mandiri yang saat lagi akan memberikan informasinya. Silakan Pak. Terima kasih, Bu. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk BNI Syariah. Terima kasih ya, Bu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Baroto, Bu Lydia, terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman dari BNI Syariah.